Sudah masuk kayaknya, Bu Mary. Masuk Pak Ya, Cikian. silakan. Shalom Pak Cikian. Ya, halo, shalom, shalom. Maaf, sorry. Ya, nggak apa-apa Pak. Telat Shalom lagi dengan Pak. pemimpin Luar ya. biasa. Ya, silakan Pak. Oh, sudah ya. Oke, yuk saya. Oke. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, Pagi. baru bisa join agak sedikit terlambat tadi doanya ya. Karena doa pagi dulu dengan pemimpin. Ya, Oke. mengucap syukur kita bisa sama-sama berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan. Berkoram Dio terus luar biasa, power of love. Tidak pernah meninggalkan koram Dio, ya, menatap wajah Allah, hadirat Allah sebelum berkoram mundo, menatap wajah dunia, ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur sekali Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau tetap setia menyapa kami di pagi hari ini. Engkau membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang menyala-nyala, dan siap dengan hati yang lemah lembut untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau beracara, Engkau memimpin setiap kami, merengkuh hati dan pikiran kami, agar kami menangkap apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang menjadi agenda Yesus di dalam hidupan kami. Biar Roh Kudus menerjemahkannya dengan secara sederhana bagi kami, sehingga Roh Kudus pun memampukan kami untuk kami aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mengalami firman Tuhan, kita semua boleh katakan, amin. Amin. Ya, pagi ini saya digerakkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mengalami perjalanan bersama Kristus, atau bisa dibilang bagaimana kita mengalami pemuridan, ya, pemuridan bersama dengan Kristus setiap hari, ya. Jadi kalau pemuridan bersama Kristus setiap hari itu bukan sekedar oh, oh hari Minggu aja, oh cuman pas pagi aja kita ngalamin pemuridan, kita ngalami perjumpaan dengan Kristus cuma di pas lagi pagi, power of love, ya, ya kan, sampai jam berapa nanti, sampai jam 7, ya. Nanti sampai sampai jam 8 nggak ngalamin lagi. Jam 10 nggak pernah berjalan lagi, ya kan, cuman 2 jam aja bersama dengan Kristus. Nah, apakah itu yang Tuhan bilang tentang kita mengalami pemuridan, ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Nah, sebelumnya saya mau tanya ya, Bapak Ibu, nanti hmm, selama ini apa yang di follow dalam hidup kita, ya, tanpa kita sadari, ya, ada sebuah eh, riset menganalisa begini. eh, satu orang bodoh ini, satu orang bodoh itu sepanjang hidupnya, ya, kalau hidupnya normal, ya, enggak hidupnya tuh yang ya bisa di atas 30-40 tahun usianya, sepanjang hidupnya itu bisa mempengaruhi, ya, minimal 10.000 orang, ya, baik pengaruh buruk maupun pengaruh baik, ya, sepanjang hidupnya bisa mempengaruhi. Nah, saya percaya kita semua di sini bukan orang bodoh, tapi orang-orang berhikmat, orang-orang yang punya pengaruh, ya. Karena bicara kepemimpinan itu bukan bicara, John Maxwell bilang gini, kepemimpinan itu bukan bicara jabatan atau posisi, tapi bicara pengaruh. Nah, setiap kita punya pengaruh. Nah, pertanyaannya, hidup kita ini sedang dipengaruhi oleh apa? Kita sedang follow apa? Ya. Apakah kita follow pastor kita, gembala kita, dia yang kita ikutin, ya, memimpin kita? Boleh nggak? Boleh aja sih, ya. Tapi itukah yang diinginkan oleh Tuhan? Atau kita sedang follow, ya, dengan aktor dan aktris, ya, mungkin zaman opa oma dulu, inget ya. Kalau saya masih tahu sih, waktu itu saya masih kecil tapi saya tahu trennya, ya, zaman rambut Demi Moore, ya, gitu kan, film Ghost, wah, nggak habis nonton film itu keluar bioskop semuanya langsung ke salon pada potong rambut pendek.
Lady Di ya, pakai model-model rambutnya Lady Di ya, pendek semuanya gitu. Ya, betul. Apakah kita yang polos? Nah, ini yang senyum-senyum pengalaman nih ya. Terus siapa lagi kita follow? Orang tua kita. Wah, kita terlalu punya idol seperti orang tua kita. Ya, itu yang kita follow. Atau kita sedang memfollow guru kita. Ya, kita punya pengaruh yang banyak tentang guru kita. Cara dia ngajar, cara dia ngomong, cara tutur kata, cara dia marah pun kadang-kadang kita terpengaruh juga ya dengan orang tua. Atau kita mengikuti teman kita, pergaulan kita. Ya, kenapa saya tulis ini? Ya karena firman ini bilang pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Artinya gini, Tuhan sudah ingetin ada pergaulan-pergaulan buruk yang bisa merusak kebaikan kita. Ya, kita balik, pergaulan baik akan memperbaiki kebiasaan buruk. Nah, kita balik ya. Kita punya pergaulan baik akan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk mereka karena kita jadi orang terang. Ya. Nah, ada sebuah riset. Nah, ya sebelum ini apa sih hidup kita ini punya nggak tujuan ya? Ketika kita ngikut orang, sebenarnya kita punya tujuan nggak? Ada big dream nggak? Ada mimpi besar nggak dalam diri kita? Ada nggak dalam diri kita punya goal setting, sehingga kita mau untuk take action. Setelah kita punya mimpi besar, kita punya tujuan, punya take action. Ya, seperti umpamanya kita nih ya mau pergi kemana, misalnya mau ke Pik 2 ya. Nah, kita punya GPS ya, punya Google Map, kita klik tag alamatnya, langsung tag, langsung bawa mobil. Nah, itu GPS-nya langsung mengarahkan ke sana ya. Kalau tiba-tiba beloknya ke Tanjung Priuk ya, itu GPS akan suruh putar balik atau arahkan jalan terdekat ya. Tetap kita punya titik di sana. Mungkin nanti kita pas lagi tanjakan, kok semakin hari semakin gelap nih, gitu kan? Semakin hari semakin gelap. Wah, bener nggak? Gitu kan? Ragu, ketakutan gitu loh. Pas dilihat di GPS, masih satu track kok, bener kok nih, gitu loh. Ya, jadi paham ya apa yang saya maksud ya? Kalau kita udah punya goal setting, ada ketenangan dalam hidup kita, ada kekuatan dalam hidup kita. Kita punya kemampuan ya. Seperti Rasul Paulus, kenapa dia udah karam kapal, dipenjara, diludahi, dipukul, dihianati dan lain sebagainya, mengalami penderitaan. Kenapa dia kuat? Kenapa dia mampu? Karena apa? Karena dia punya big dream, dia punya goal setting. Nah, setiap kita punya nggak goal setting dalam hidup kita? Apa sih goal setting ini? Apa sih goal setting kita? Apa sih tujuan kita? Ya, kita coba mulai tanya, apa goal setting saya? Kenapa saya ikut setiap hari saya punya haus dan lapar, mau terus ikut konsisten, ikut the power of love. Apa sih goal setting saya? Apa sih tujuan saya? Ya, punya nggak kita hati seperti itu? Nah, saya menunjukkan sebuah survei dari sumber Jipia. Sekitar 83% populasi dunia itu nggak punya tujuan hidup yang jelas. Wow, 83% populasi dunia itu nggak punya tujuan hidup yang jelas. Dia nggak punya big dream. Dia nggak punya goal set. Apalagi mau take action. Nggak bakal punya. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas orang mungkin tidak punya memiliki sebuah rencana jangka panjang atau tujuan yang terstruktur dalam hidup mereka. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tidak memiliki rencana jangka panjang atau tujuan yang terstruktur dalam hidup mereka. Ya, mungkin Bapak Ibu sering pernah dengar gini, ya udahlah hidup mah ngalir aja, seperti Roh Kudus ngalir aja, pakai alasan rohani lagi ya, ngalir aja lah apa adanya lah, udahlah kesusahan esok adalah hari esok. Hari ini ada kesusahannya sendiri, ngutip firman lagi gitu ya. Padahal dia nggak punya tujuan hidup, ya. Dia nggak punya goal setting, ngalir aja. Bagaimana? Apa yang Tuhan mau? Ya, sebagian kecil benar sih benar. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Tapi ingat, Roh Kudus juga hidupnya tertib, disiplin, ya, nggak liar hidupnya. Ya, bahaya kalau Roh Kudus itu liar, ya kan? Dia selalu
punya hubungan dengan Bapa, dengan Yesus. Terus 3 komunitas, ya, 3 pribadi, 1 esensi ini, ya. Nah, dampak negatifnya apa? Orang yang nggak punya tujuan hidup yang jelas. Pertama, dia akan kehilangan motivasi hidup, ya. Dampak negatifnya, kayak kita umpamanya pencet GPS, nggak pakai GPS untuk menuju ke sebuah titik lokasi yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah pergi, dan nggak pernah jelas bagaimana gambarannya seperti apa. Ya, bayangin dulu, pakai nggak ada GPS. Ya, kadang-kadang lagi mau pergi, wah, kondangan umpamanya, ya udah kena macet parah, wah, GPS nggak tahu, mati semuanya, pasti langsung, udah lah, putar balik aja yuk. Kita cari makan aja di tempat lain. Nyerah jadinya, ya kan? Karena nggak punya tujuan hidup. Tapi kalau punya tujuan hidup, kita udah pencet klik GPS kita, dia bisa mencarikan kita jalan-jalan tikus, dia bisa mencarikan jalan-jalan terdekat, dia bisa terus nggak pernah menyerah. Saya pernah dulu ketika lagi ada pelayanan, ya, wah, benar-benar macet. Waktu itu juga nggak ada GPS, wah, macet, bingung saya, ya kan? Panitia udah nanyain, ada di mana, Pak? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya cari tempat pom bensin. Saya parkir motor saya, mobil saya. Langsung saya panggil. Dulu belum ada Gojek. Saya panggil abang Gojek. Tolong anterin saya. Saya nggak nyerah. Ada motivasi, ada inspirasi, ada ide. Akhirnya saya pergi naik Gojek. Ya, akhirnya nyampe tiba waktunya. Ya, nggak kehilangan patah semangat kalau kita udah punya tujuan yang jelas. Nah, yang kedua, dia akan ngalamin stres, kecemasan meningkat. Ya, ketika nggak punya tujuan jelas, gampang sekali stres. Ada tekanan, ada masalah, cepat langsung meningkat cemasannya. Ya, khawatirnya tinggi banget. Ya, khawatir boleh nggak? Oke, ya, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Takut boleh nggak? Boleh. Itu alarm bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan, ya kan? Tetapi jangan terlalu berlarut-larut hidup di dalam ketakutan. Cemas boleh nggak? Oke, tandanya kita manusia yang lemah, ya kan? Daging ini lemah, walaupun roh itu penurut. Artinya gini, tapi jangan terlalu berlarut-larut dalam kecemasan. Itu alarm bagi kita bahwa I need God, aku butuh Tuhan. Ya, I need grace, aku butuh kasih karunia. Ya, nah, terus kualitas hubungan pun jadi menurun. Ya, relationship kita jadi menurun kalau nggak punya tujuan jelas. Ya, kita mudah menghakimi, kita mudah nggak menghargai orang lain, kita mudah untuk merendahkan orang lain, kita muncul sekali ego dalam diri kita. Ya, Yakobus 3:16 bilang apa? Di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di situ muncul berbagai macam kecemaran dan segala kejahatan. Muncul ego, kualitas hubungan menurun. Ya, akhirnya apa? Wah, kita nggak suka dengan si ini, nggak suka dengan si itu, dan terus. Ya, kalau kita nggak punya dampak, ya, kita nggak punya tujuan hidup yang jelas. Apalagi, wow, ini pekerjaan, ya, pelayanan nggak optimal. Segala sesuatu yang dia kerjakan nggak optimal. Bener sih awal-awalnya semangat, bener sih awal-awalnya tuh berapi-api, menyala-nyala. Tetapi di dalam proses perjalanan ada masalah, ya kan? Akhirnya, udahlah, saya tinggalin aja. Udahlah, saya udah nggak sanggup. Udahlah, langsung. Ya, mungkin dia kerjakan dengan baik, ya, kelihatannya finishing well, tapi nggak optimal. Seharusnya dia bisa maksimal mengerjakan segala sesuatu sampai 90, range 90 sampai 99%, ya. Saya nggak bilang 100%, ya. Nanti terlalu sempurna, bahaya juga, ya. Pekerjaannya, pelayanannya sampai 90 atas persen ke atas. Tapi karena dia nggak punya tujuan, akhirnya apa? Dia nggak mau excellent service. Ya, disuruh jalan 1 mil, dia jalannya setengah mil, bukan 2 mil, gitu. Ya, nggak excellent service, nggak mengerjakan, nggak mempersiapkan segala sesuatu, nggak optimal jadinya. Ya, itu dampak dari orang yang oh, apa tidak punya tujuan yang jelas. Terus rasa nggak puas, gampang sekali putus asa. Ya, nggak puas, selalu nggak puas. Kalau nggak puas dengan hal, maksudnya begini, nggak puas dengan kondisi sekarang, nggak mau keluar dari zona nyaman, itu bagus gitu. Tapi nggak puas tuh dalam arti gini, selalu merasa dia masih ada yang lebih baik, iri dengan orang, terus putus asa gitu. Aduh,
udah nggak sanggup dengan rumah tangga ini. Ya. Aduh, aku nggak sanggup menghadapi suami saya. Aduh, aku nggak sanggup menghadapi istri saya. Aduh, aku udah nggak sanggup dengan pelayanan ini. Aduh, nggak sanggup deh Tuhan. Ya kan? Udah, kayaknya saya bukan di sini deh. Saya mau lari. Udah, saya balik lagi ke manusia lama saya. Nah itu. Ya. Karena dia nggak punya tujuan hidup yang jelas. Nah, bagaimana kita bisa mengalami sebuah tujuan hidup yang jelas? Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih tujuan hidup Bapak Ibu hari-hari ini? Apa goal setting Bapak Ibu hari-hari ini? Apa goal setting? Ya, nanti sambil saya sharing, Bapak Ibu bisa ketik goal setting saya apa. Boleh ketik di room chat ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu punya goal setting yang sama sebagai anak-anak Tuhan. Ya, follow Jesus. Itu goal setting kita. Bagaimana cara to follow Jesus? Bagaimana kita mengalami pemuritan Kristus setiap hari? Ya, jadi Bapak Ibu, yang namanya pemuritan bersama dengan Kristus, ya, ada seorang tokoh Kristen bilang begini, kekristenan tanpa pemuritan bagaikan kekristenan tanpa Kristus. Saya ulangi sekali lagi, kekristenan tanpa pemuritan bagaikan kekristenan tanpa Kristus. Goal setting kita adalah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid kita. Artinya gini, murid harus dijadikan. Nggak lahir gitu aja Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak, jadikan dia murid. Jangan biarkan dia dimuridkan oleh guru sekolah minggu kita. Jangan biarkan dia dimuridkan oleh gembala kita. Ya, boleh, boleh dia diajar, dididik, boleh. Tetapi biarkan porsi yang paling banyak itu dari orang tua yang memuridkan mereka. Ya, yang melahirkan baru mereka, yang mengenalkan siapa Yesus. Ya, ayo spend time every day, setiap hari, muridkan mereka. Jadikan mereka menjadi murid. Pastikan iman mereka. Benar nggak punya iman? Pastikan mereka mengenal Injil yang benar. Injil yang sehat. Injil yang menyelamatkan. Injil Kristus. Pastikan. Ya, mantu kita, cucu kita. Ya, apa pasangan kita. Muridkan. Ya, lewat apa? Kita follow dia setiap hari. Ya, apa goal setting kita? Ya, kalau kita sudah ngerti, kita sama-sama. Goal setting saya adalah bagaimana saya ngalamin Kristus setiap hari. Setiap saat. Ya, nggak hanya the power of love yang 1-2 jam aja. Setiap saat saya mau mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dimarahin suami, saya juga mau mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dibikin kesal anak, di sini proses saya mengalami menjadi kesempatan saya berjumpa dengan Kristus dan membawa mereka berjumpa dengan Kristus. Dikhianati teman, dibikin kesal rekan pelayanan, disinilah kesempatan saya ngalamin. Ya, nanti saya akan ajarkan. Ya, jadi ada 3B namanya. Ini harus dialami oleh setiap kita orang percaya. Ya, kita lihat Yesus, ya, dia panggil muridnya, ya, Yohanes, Andreas, pertama-tama dia bertiga, ya, ada goalnya pemuritan Kristus, ya. Bapak Ibu, saya berdoa kita semua ngalamin pemuritan Kristus, bukan pemuritan oleh gembala, tetapi gembala bisa dipakai Tuhan untuk memuridkan kita, ya. Suami kita bisa dipakai Tuhan untuk memuridkan kita. Anak-anak kita bisa dipakai Tuhan untuk memuridkan kita. Karena firman-Nya bilang apa? Besi tajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan Yesuslah pandai besinya, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Jadi ketika umpamanya Bu Tiar menasihati saya, arti gini, Yesus sedang memakai Bu Tiar untuk menajamkan saya. Ketika saya sedang memberikan teguran kepada Ibu Nelly, berarti artinya itu bukan teguran dari saya. Artinya Yesus sedang memakai saya menegur Ibu Nelly. Ya. Terus kalau kita udah saling tajam, Bapak Ibu, udah saling tajam nih, jangan begitu terus, nanti bahaya, kita bisa saling melukai. Artinya gini, kita harus keluar, ya. Yesus akan memakai saya, memakai Ibu Tiar, Ibu Nelly, ya. Kita sama-sama melayani orang lain. Keluar, eklesia, gereja, gereja, keluar,
melayani orang lain di luar. Ya, jangan hanya sekedar di lingkungan aja. Dia jago kandang aja, ya. Terang harus di tempat yang gelap, bukan terang di tempat terang. Nah, kalau terang di tempat terang, makanya sekarang akhir-akhir ini terang banyak tempat terang, akhirnya ribut. Ya, banyak gereja ribut. Ribut ngejar jemaat, ribut posisi, ribut jabatan, ribut pengembalaan. Wow, karena terang di tempat terang. Coba Bapak Ibu, keduanya megang center, kena muka silau nggak? Ya kan, saling menyilaukan, ya terang jadi saling menyilaukan, ya udah gampang emosi, ya kan. Tapi kalau ke tempat kerap, wih, dahsyat, ya kan. Kita bawa senter ke sawah, ketemu kodok, tangkap kodok, gitu kan. Ketemu ayam, tangkap ayam, ketemu jagung, ya kan. Kita jadi banyak ngalamin berkat, gitu loh. Tapi kalau saling terang di dalam, ya udah, apalagi dengan AC yang dingin, terus nggak pernah kena sinar matahari, gitu ya. Wow, banyak zona nyaman di situ. Nah, kita mau berjalan bersama Yesus, ya. B pertama, kita mau berjalan bersama Yesus. Nanti saya jelaskan apa itu berjalan bersama Yesus. B kedua, belajar dari Yesus, in. Ya, kalau berjalan itu up. Berdua, belajar dari Yesus, in, dan berubah serupa Kristus itu out. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini dahsyat. Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wow. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita apabila kita punya pedang, yaitu firman Allah di dalam hati, pikiran kita. Kasihilah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Makanya, ya, kita mau terus. Makanya orang Yahudi selalu Shema Israel, ya, selalu memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Dia hafal, ya, hafal dari anak-anak kecil udah mulai hafal. Kenapa? Ketika tertanam dalam hati, nanti ketika hadapi tekanan, dicabut pedangnya. Kalau terus cabut pedangnya. Nggak pernah baca Alkitab. Yang dicabut cuma gagangnya doang, besinya kagak ada. Bagaimana kita menghadapi masalah? Bagaimana kita menghadapi si jahat? Ya, karena apa? Firmannya nggak ada, pedangnya cuma gagangnya doang, gitu loh. Ya, nah di sini untuk berjalan bersama dengan Yesus, ya artinya gini, kita harus mulai kasih makan roh kita, mulai, ya, jangan daging badan ini yang digemukin terus, ya. Akhirnya nanti kita berespon daging. Tapi kalau roh kita dikasih gemuk, ya, kenapa? Karena kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Penguasa-penguasa di langit itu juga roh. Kita harus dapet dengan roh. Mau pakai daging, ya. Model kayak saya, mau kayak kalahin penguasa udara dengan model kayak gini. Nggak bisa. Satu-satunya cara saya harus gemukin roh saya. Kasih makan roh saya. Gitu. Supaya nanti kita bisa berespon roh. Membangun manusia roh kita. Bukan membangun manusia daging kita. Nah, Yakobus malah bilang begini, orang yang bersahabat dengan dunia ini itu adalah musuhnya Allah. Wow, ngeri banget tuh. Ya, karena kita ngasih makan daging. Dalam apa? Segala doa. Berdoa setiap waktu. Nggak cuma the power of love aja. Setiap waktu. Artinya apa? Ya, ada doa yang otomatis. Ya, doa otomatis itu setiap waktu, bukan doa yang aktif. Doa aktif tuh kalau dia ada di bertugas aja, jadi pemimpin doa, baru di doa. Sehari-hari nggak pernah doa, banyakan nonton film Korea, banyakan nonton TikTok, banyakan nonton media sosial, banyakan ngegosip dan lain sebagainya, gitu. Ya, tapi kita mau punya doa, jangan sampai juga gini, doa yang reaktif. Doa reaktif tuh begini, doa yang reaktif begini. Kalau lagi ada masalah baru doa. Saya mau doa puasa Esther, kena emah lu. Nggak biasa soalnya, ya kan? Langsung mau lewat tol doanya, gitu loh. Bangun dulu, doa-doa perkara kecil dulu, ya. Setiap hari dulu doa, ya. Berjaga-jaga dalam doamu, yang nggak pernah putus-putus. Nanti gini, hidup kita doa, makanya benar. Napas rohani orang Kristen itu adalah doa. Ya. Terus kita juga mau bersyafaat buat orang lain, untuk segala orang kudus. Ya. Kenapa kita perlu bersyafaat? Nah, the power of love luar biasa. Bersyafaat dengan buat bangsa, buat pemimpin. Wow, itu luar biasa. Itu yang berkenan dari Tuhan.
Berubah nggak mereka? Nggak apa-apa. Situasi dan kondisi itu bagian Tuhan, bagian kita mendoakan, berseru terus gitu loh. Tapi begini, minimal ada satu pribadi yang berubah waktu kita sering doain orang. Siapa tahu nggak? Diri kita sendiri. Kenapa? Kita jadi dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Bisa ngelihat masalah dengan lensa Injil, lensa Kristus, kacamata orang, kacamata Kristus, bukan kacamata diri kita. Ya, kita terus mau menghampiri ya firman itu sendiri. Ya, bahkan firman itu kan seperti apa? Ibrani 4 ayat 12 bilang apa? Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya kan? Pedang aja mata dua itu tajam, tapi ini lebih tajam. Ya. Terus dia bisa menyelidiki segala niat hati kita. Bahkan sendi dan sumsum. Perkataan adalah perkataan yang hidup, yang kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya. Kenapa disebut pedang mata dua? Karena gini, waktu kita baca firman, karena dia pedangnya dua. Yang satu dia nyerang kita dulu. Kedua, baru dia memberkati orang lain, menegur orang lain. Ya, makanya kalau dengar khotbah, jangan langsung kita punya, ini kayak cocok nih buat bapak saya nih, ini kayak cocok nih buat suami saya nih, ini kayak cocok nih firman ini nih. Aduh sayang banget hari ini istri saya nggak hadir, aduh sayang banget anak saya hari ini nggak hadir, coba kalau dia hadir kena dia nih pasti nih. Jangan begitu. Kalau begitu kita nggak lagi pegang pedang namanya, tapi kita pegang golok. Nih golok nih golok nih ya. Kita pakai firman buat golok, buat nyerang orang lain mulu, ngelukain orang lain mulu. Karena golok kan gitu kan, di belakangnya tumpul. Coba tanya kanan kiri. Selama ini di dalam dirimu pedang apa golok? Apa samurai? Atau sendok garpu makan mulu ya, nggak tajam-tajam. Ya, jadi pedang bermata dua. Firman ini buat saya. Si Tuhan saya sudah ditegur. Nah, nanti saya akan ajarkan ya bagaimana kita ngalamin. Bagaimana kita terus boleh mengalami firman itu menjadi kuat di dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus tolong kita. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 ya, kata demikian. Sebab itu, ya anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Ya, oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Ya, yuk bilang sama kanan kiri kita, dalam diri kita, jadilah kuat oleh kasih karunia. Dalam siapa? Kristus Yesus. Nah, apa maksudnya? Nah, pertama ini saya jelaskan. Setiap hari ya, saya sudah pernah kirim jurnal kepada Bu Tiar ya, Bu Lydia, saya kirim. Nah, ini jurnalnya. Kuat itu singkatan dari gini, K, kebenaran firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita mau menjadikan firman menjadi pedang dalam diri kita, kebenaran itu bicara tentang apa pada kita. Ya, bukan pada suami kita. Firman ini bicara tentang apa tentang kita. Yang kedua, ubah pikiran. U-nya itu ubah pikiran. Tuhan sedang tegur apa pada kita lewat saya baca firman Tuhan. Ya. A, andalkan Roh Kudus, rencana apa yang mau saya praktekkan hari ini, bukan minggu depan, bukan nanti, hari ini. Setelah saya mendengar firman ini, ya, tekun melakukan. Ada komitmen disiplin rohani yang harus saya praktekkan setelah saya mendengar firman ini. Ya, jadi baru firman itu menjadi sebuah iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita dengar, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri, masih nyangkut dikit ya. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga mental. Akhirnya apa? Kita nggak ngalamin firman itu. Waktu kita nggak ngalamin firman itu, nggak ada timbul iman. Dan kita ngalami perjumpaan dengan firman. Tahu, hafal itu ayat, ya, tetapi nggak pernah ngalamin firman itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami? Kita perlu yang namanya kasih karunia. Ya, tadi katakan apa? Jadilah kuat dalam kasih karunia. Nah, untuk supaya ngalamin kasih karunia, kita perlu iman. Ya, kau diselamatkan oleh iman. Ya, karena kasih karunia, gitu. Bukan oleh perbuatanmu, bukan oleh kekuatanmu. Jangan seorang pun membanggakan diri.
Efesus 2:10 bilang demikian. Ya, jadi kebenaran firman apa? Nah, langsung saja pertama-tama tadi katakan B pertama ya, berjalan bersama Yesus. Artinya gini, kita mulai bangun penyembahan kita every day. Ya, every day. Saya kemarin baru memuridkan anak yang baru dibaptis ya, saya muridkan lagi ya. Terus suaminya bilang begini, istri saya kan ngalamin perubahan luar biasa. Loh, kenapa berubahnya? Iya, sekarang tiap hari setel lagu rohani. Setiap hari dia nyanyi lagu-lagu memuji Tuhan. Ya, kalau dulu emang dengar apa? Dengar dangdut, dengar koplo, dengar apa sih gitu kan? Ya pokoknya dulu biasa-biasa aja itu. Sekarang dia dengar ya, every day dia menyembah Tuhan terus. Oh bagus, ya, itu firman Tuhan, puji-pujian. Dia sedang menyembah, bagus. Ya, kamu harus imbangin. Gitu. Nah, dia praise terus, worship terus. Nah itu namanya berjalan bersama Yesus. Rohnya terus menyala-nyala ya. Roma 12 ayat 11 bilang apa? Janganlah kerajinan kamu kendor, ya, tapi biarlah rohmu menyala. Berjalan bersama Yesus. Mulai dengan doa. Ya. Mungkin, wah suami saya malas doa orangnya. Doakan orang yang malas berdoa. Gitu. Wah saya kadang-kadang suka capek doa dan susah bangun pagi. Berdoalah saat kamu malas berdoa. Ya. Jadi berjalan dengan Yesus, kita bangun hubungan keintiman lewat penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya. Jangan menyembah Tuhan hanya dalam roh aja, tapi nggak ada kebenarannya. Nanti jadi dukun, bahaya. Tapi kita mau menyembah dia, jangan juga dengan kebenaran saja. Ya. Nggak ada dalam penyembahannya. Nanti jadi orang Farisi, tahu firman, tapi nggak ngalamin perjumpaan. Ya, ngeri. Ya. Nah, kita perlu bangun sebuah doa. Karena apa? Kepada siapa Anda berdoa, dengan siapa Anda berdoa, dan untuk siapa Anda berdoa, maka Anda semakin intim dengan dia. Kita intim dengan dia. Bangun keintiman. Kalau ada orang bikin kesel, makanya Tuhan Yesus bilang, doakan musuhmu. Itu maksudnya. Supaya kamu nggak kesel, nggak kepahitan sama orang itu. Mungkin orang itu masih kesal sama kamu. Ya udah, bagian kita kan memulihkan hati kita. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Dengan siapa? Kita berdoa dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan istri. Kita akan intim dengan dia. Untuk siapa kita berdoa? Kita berdoa dengan gembala kita, pemimpin kita, orang-orang sekitar kita. Kita akan intim. Kita jadi ngerti, bisa melihat mereka dengan cara perspektif kebenaran firman Tuhan. Bisa melihat mereka dengan lensa Injil Kristus. Maka akan menjadi intim. Karena doa membawa keintiman. Nah, saat Anda nggak punya waktu untuk mendoakan seseorang, saya mau katakan gini, Anda juga nggak punya waktu untuk mengasihi orang tersebut. Ya, saya mulai sekarang nggak berani nasihatin orang, nggak berani negur orang kalau saya belum mendoain dia. Karena saya takut nanti jadi penghakiman. Saya takut nanti jadi salah. Saya takut nanti malah saya menyesatkan. Tapi kalau saya udah bangun dengan doa, wow, tajam banget, tajam banget. Ya. Beberapa waktu lalu, tahun lalu sebenarnya ada anak muda yang udah pacaran. Saya lihat kayaknya pacarannya perlu dibimbing. Nah, saya ingat jadikan murid, berarti saya harus ngejar. Saya nggak nunggu mereka untuk ngisi form pemuritan mau enggak. Saya kejar dia. Nah, waktu saya kejar saya nggak mulai doa tuh. Saya nggak mulai doain dia. Saya cuma ngejar aja. Ya ikuti pemuritan ini. Dia nggak menghindar terus. Ya kan? Ya udah saya tahu ini. Saya mau bangun doa. Saya bangun sampai pagi saya bangun. Doain dia, sebut namanya, perkatakan dia. Terus gitu ya. Ya. Baru nggak sampai 1 bulan saya doain. Kamu saya tanya, gimana kamu? Yuk. Oh dia pertama masih mangkir. Alasannya ini sih kok di waktu. Oh ternyata saya tahu alasannya. Dia mulai terbuka. Waktunya tuh cuma begini-gini, ceweknya cuma begini-gini. Oh ya ya, ada ide, ada solusi. Ya udah, kamu biasa kan saya lihat suka jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kamu itu berdua itu di waktunya kapan? Oh, di antara jam segini dan gini kok, itu pun curi-curi waktu kok. Oh ya udah, yuk kita curi-curi waktu untuk pemuritan. Bisa? Oke kok, siap kok, siap. Wah, langsung bisa. Gitu loh. Ya, karena ya ada hikmat, ya kan? Karena saya lihat di media sosial jalan-jalan bisa kok, pemuritan nggak bisa gitu. Akhirnya dia ngaku juga. Akhirnya langsung Tuhan tangkap dan kita atur waktu. Ya kan? Nah, sekarang saya lagi muridin ada 3-4 pasang ya yang sudah menikah dan juga
Kalau sudah menikah saya ada grup family altar, ada grup biblical portrait of merit ya seperti yang di flyer saya ini. Terus ada grup LSLR yang anak-anak muda yang lagi pacaran dan saya lagi bina mereka. Terus sama istri dan itu yang coba saya bagi invest waktu buat mereka ya. Nah, kita sama-sama sekarang mau praktek. Nah, tadi kita sudah up berdoa, menyembah, mendoakan. Sekarang in. In itu artinya apa? Ya, kita mau belajar. Nah, belajar dari Yesus dari mana? Ya, jangan belajar dari pengkhotbah. Jangan belajar dari si A dan si B yang katanya, ya kan? Nggak pernah. Kita harus ngalamin perjumpaan secara pribadi. Nah, kita belajar ya. Saya kutip satu ayat ya. Kolose 3 ayat 15-16. Belajar dari Kristus berarti belajar dari firman-Nya. Karena dia telah firman apa? Dia telah menjadi manusia dan manusia telah menjadi firman. Firman itu adalah Allah ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan pujian, pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Ya. Waktu kita baca ini, ya sebelum kita doa dulu, kita sudah menyembah, kita sudah terkonek dengan Tuhan, berkoram Deo. Wow, kalau udah connect dengan Tuhan, setiap baca firman dia haus, ingin tahu apa maksud Tuhan. Nah, kita mulai bertanya nih, kebenaran firman-Nya apa Tuhan? Ya, ternyata di sini Tuhan bilang, ya nanti baca Bapak Ibu boleh baca 1-2 ayat aja, nggak usah panjang-panjang, 1-2 ayat, Ibu pakai dengan metode jurnal ini. Kebenarannya apa? Wow, kebenarannya di sini ya apa Bapak Ibu? Ada damai sejahtera Kristus itu harus diperintah ternyata dalam hati kita. Ternyata Kristus selalu memerintah damai sejahtera. Dia adalah Jehovah Shalom. Agar kami dipanggil menjadi satu tubuh. Ya. Kami nggak bedakan lagi yang lain dan ini dan itu beda-beda. Tapi dialah damai itu memerintah. Hari-hari ini Tuhan, saya mau diperintah. Ya kan? Karena terus apa lagi? Kebenarannya. Wow, hendaklah. Kalau hendaklah berarti sesuatu yang harus diperhatikan. Sesuatu yang harus, iya, pasti, mutlak. Bahwa perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, kalau bicara di antara, berarti nggak sendiri nih. Perkataan Kristus nggak boleh masuk ke saya sendiri. Artinya saya harus punya komunitas. Ya kan? Komunitas yang saling menajamkan. Karena Allah kita Allah yang nggak pasif. Dia Allah yang aktif. Allah yang berkomunitas. Ya kan? Kebenaran firman itu menyatakan. Berarti saya harus mencari komunitas yang membangun. Ya kan? Dan perkataan Kristus harus keluar dalam diri saya, dalam mulut saya, pikiran saya. Terus saya bisa bersaksi, mengajar, menegur, ya. Waktu saya menegur, wow, di sini katakan sambil bermasmur. Artinya ketika saya menegur bukan dalam keadaan kemarahan, tetapi saya menegur tuh dalam keadaan membangun roh manusia, roh saya lagi hidup, roh saya lagi menyala-nyala. Wow, kalau saya menegur orang dengan roh menyala-nyala pasti dahsyat. Ya, tidak dengan amarah yang menyala-nyala, pasti itu menghakimi, merusak dan menghancurkan, ya kan? Sambil mengucap syukur pada Allah. Wow, kalau dengar begini, waktu baru baca 2 ayat ini tuh panjang kebenaran. Ini seakan-akan gini, Tuhan lagi ngobrol sesuatu. Ya, kita jangan doa, mohon-mohon, bicara terus sama Tuhan sampai kita nggak punya waktu dengerin Tuhan. Wah, bahaya tuh. Nanti kita bilang, Tuhan berkata dalam hati saya. Nggak pernah baca firman kok Tuhan berkata dalam hati saya. Bahaya tuh nanti. Jangan-jangan tuh suara hati, suara ego kita yang muncul. Hari ini Tuhan berbicara. Wow, hari ini Tuhan berpesan untuk saya menegur kamu. Tapi nggak pernah baca firman. Bahaya loh. Nanti tuh nyesatin. Ya. Jangan-jangan kita ego kita. Ada agenda, hidden agenda di situ. Ya. Nah, yang kedua ubah pikiran. Wow, saya paling senang di dalam ubah pikiran. Wow, hendaklah damai sejahtera meminta di hatimu. Ya ampun Tuhan, hari ini saya nggak ngalamin damai sejahtera. Damai itu nggak memerintah di hati saya. Ya Tuhan, dan saya nggak pernah tuh mengucap syukur hari ini Tuhan. Mungkin saya mengucap syukur dalam hal ini, tapi dalam hal anak saya nggak ngucap syukur. Dalam hal suami saya udah nggak ngucap syukur lagi. Dalam pelayanan saya nggak ngucap syukur lagi Tuhan. Jadi rutinitas. Ya Tuhan ampuni saya. Saya mau mengucap syukur ya Tuhan. Ya.
Terus enggak ada perkataan Kristus. Aduh Tuhan, hari ini Tuhan, pagi di minggu gereja saya ibadah, haleluya, ya kan, haleluya. Pas pulang gereja, haleluya, ya kan. Saya berkatakan kata-kata kotor yang menghina, gosip. Ya ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kau sudah ngingetin saya, udah negur saya Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak punya komunitas Tuhan yang membangun. Saya punya komunitas yang nggak membangun, yang gosip mulu ya, yang selalu senang banget ngomongin orang lain, senang banget ngomongin masalah orang lain. Waduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aduh, saya nggak punya perkataan Kristus. Hari ini saya mau belajar untuk perkataan Kristus Tuhan. Saya mau terus hafal firman, saya mau afirmasi firman gitu kan. Waduh, waktu negur orang Tuhan, saya penuh dengan amarah. Nah, kita ubah pikiran kita. Kan harus koreksi, ya kan? Firman itu adalah segala sesuatu yang dituliskan, yang diilhamkan oleh Allah untuk menegur kita, mendidik kita, membimbing kita hidup dalam kebenaran. Ya, pakai pedang itu menjadi pedang mata dua dulu, nyerang kita dulu, perbaiki diri kita dulu. Kita kalau baca firman model kayak begini, wow, dahsyat. Itu akan menimbulkan sebuah iman, ya kan? Nah, kalau saya suka lupa, makanya saya tulis. Saya tulis dalam bentuk jurnal ya yang sering saya kirim ke Bu Tiar ya. Malam kemarin saya nggak sempat tulis Bu Tiar karena saya pulang pelayanan cukup panjang sekali dari jam 7 sampai hampir jam setengah 12. Pulang capek, istri udah capek, saya udah capek. Terus saya agak sedikit memperbaiki nats khotbah saya, terus mempersiapkan tentang doa pagi. Wah, udah jam 12 takutnya nggak bisa bangun nih. Udah saya rampel besok pagi deh. Jurnal saya ya. Nah, itu saya tulis dalam jurnal ya. Nah, andalkan Roh Kudus. Apa ini saya mau andalkan? Oh, saya mau mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya mau mengandalkan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memimpin saya dalam damai sejahtera. Saya mau mengandalkan Roh Kudus dalam perkataan. Ya, saya mengandalkan Roh Kudus untuk saya mendengarkan suami saya. Saya mau mengandalkan Roh Kudus hari ini Tuhan. Saya mau mendengarkan suami saya. Saya mau tunduk. Saya mau memberikan perkataan yang baik buat anak-anak saya. Saya mau mendengarkan anak saya 2 kali lebih lebih banyak daripada berbicara ya saya. Saya mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya mau bertekun dalam firman hari ini. Saya mau baca firman. Saya mau doa setiap waktu ya. Kalau saya kemarin, saya mulai hapus media sosial saya yang di Facebook saya hapus ya karena itu akan merusak saya ya kan. Saya nggak jadi nggak punya waktu lagi. Media sosial saya hapus. Terus ada grup-grup yang nggak benar, udahlah, saya ditinggalkan. Saya nggak pernah mau buka lagi, ya kan? Dan terus apalagi saya mau mengandalkan Roh Kudus yang supaya saya ada damai sejahtera, ya kan? Saya mau akuntabel semua pengeluaran saya dengan istri. Saya mau cerita semua pengeluaran saya, jangan sampai saya gak ada damai sejahtera, ya kan? Saya mau memperkatakan hal yang baik, keuangan saya semuanya terbuka, ya kan? Saya mau cerita semuanya. Nah, itu kita akan ada damai sejahtera ya gitu loh. Nah waktu kita ngalamin begini Bapak Ibu, satu kali saya pernah persiapan mau doa jam 5 ya, setengah 5 udah bangun, terus saya udah siapkan semuanya laptop, terus istri saya masih ngerjain sesuatu, saya bilang nanti tunda, kita mau ada persiapan, kita udah ini, oh dia masih ngerjain, ih hati saya jengkel langsung, wah akhirnya dia nyamperin doa, biasa aja doanya flat gitu ya, terus pas di mobil, ih firman ini muncul, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hati. Firman tuh muncul. Saya minta damai. Karena saya udah minta, saya tulis, saya ketik gitu. Akhirnya saya bilang ke istri saya, "Hani, saya hari ini tuh jengkel sama kamu. Pagi-pagi kita udah sepakat, tapi kamu masih ngerjain sesuatu yang masih itu." Dia nggak ngerasa sih, karena saya nggak munculin kamaran, saya nggak keluar, nggak meledak. Tapi itu nyimpen di hati, gitu kan. Itu bisa jadi kanker tuh orang nyimpen kepahitan di hati. Tapi hari ini Tuhan ingetin untuk saya damai. Saya ngampunin kamu. Wah, dia ngalamin pemulihan, saya pun ngalamin pemulihan, kita saling mendoakan. Pulih, selesai. Karena saya mau zero konflik. Ya. Saya mau belajar untuk zero konflik. Bukan dalam arti nggak ada konflik, ada. Cuma begini, konflik itu dihadapi dengan roh, tidak dengan daging. Konflik dihadapi dengan daging, wah ngeri. Perkataan kotor keluar, penghinaan, merendahkan. Ya, saya kemarin lagi layanin satu anak, ya, pulang sampai hampir jam 12 saya layanin. Ya, kenapa dia bisa selingkuh? Gara-gara perkataan, ya kan?
Kalau umpamanya lu suruh piaraan itu dibuang, mendingan lu yang keluar dari rumah ini. Cuman ngomong begitu doang, wah nyakitin istrinya doang. Suami langsung pergi. Gitu. Pergi. Akhirnya masuk dalam sebagai kecemaran. 1 minggu nggak pulang, hidup dalam kecemaran. Wow, pulang-pulang minta cerai. Wow, ngeri banget. Ya, gitu loh. Tapi kalau kita beresin, ya, Bapak Ibu, orang yang bercerai, orang yang selingkuh, dan semuanya, itu dampak. Pemicunya apa? Karena mereka nggak ada damai sejahtera dalam hati. Nggak ada sukacita. Orang yang suka main karaoke dan sebagainya, dia kalau udah sukacita dalam Tuhan, dia nggak suka lagi yang kayak gitu. Dia nggak suka lagi dengan happy-happy. Ya makanya ada yang namanya happy karaoke, nggak ada namanya joyful karaoke. Ya kan? Lihat deh, happy karaoke ada. Ya, karena itu bahagiaan. Bahagia itu sementara. Tapi kalau joyful, itu nggak bisa diisi kebahagiaannya dari dunia. Hanya Yesus yang bisa ngisi dalam hati kita. Pastikan di hati kita ini ada happy atau ada joyful, ya kan? Udah jalanin dengan happy aja, ya kan? Gitu loh. Kayak kita ulang tahun, happy birthday to you, ya dapat kado dari dia, ya udah besok ada masalah baru lagi, nggak happy. Tapi kalau joyful, mau ulang tahun nggak ulang tahun tetap joyful, tetap sukacita, ya kan? Nah kita andalkan Roh Kudus. Nah tekun melakukan, tekun melakukan nih. Arti gini, sesuatu yang harus dipaksa. Daging ini lemah, roh itu penurut. Nah, saat daging Bapak Ibu lemah, saat daging Bapak Ibu dan saya lagi lemah, arti gini, masih bisa dipaksa. Tapi kalau udah keras, udah susah dipaksa, udah nggak ada obat. Kalau lagi lemah, arti masih dipaksa. Paksa bangun pagi, paksa baca firman, paksa tekin, ya, mengasihi, mengampuni, itu perintah. Ayo, mulai andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita. Manusia model kayak kita, jadi manusia juga hampir nggak jadi gitu ya. Tapi kita mau bangun manusia roh kita. Ayo, fokus kita bangun manusia roh kita. Nah, lama-lama kita menjadi serupa dengan Kristus. Secara otomatis. Jangan kita bilang, aku mau serupa Kristus. Nggak ada prosesnya. Ya, Bapak Ibu, kebenaran firman apa hari ini? Tuhan negur apa? Terus, apa yang mau saya praktekkan? Harus terukur dan terencana. Oh, hari ini saya mau bikinin kopi suami saya. Wah, udah 1 bulan nggak pernah bikinin kopi. Nah, hari ini saya mau masakin capcay buat Swiss. Itu ditulis. Ya, kenapa perlu ditulis? Nanti kalau memang Bapak Ibu punya grup, ditulis, dikatakan. Nanti teman-teman Bapak Ibu akan lihat. Gimana kamu punya bikin kopi? Gimana rasanya? Waktu kamu melayani suamimu bikin capcay puyung hai. Suami saya langsung peluk saya. Wah, dia bilang, udah lama kamu nggak pernah. Nah, itu mujizat tuh. Mujizat jangan yang terlalu tinggi-tinggi. Itu mujizat. Kalau istri suami yang nggak pernah ngucap terima kasih, tapi tiba-tiba ngucap terima kasih karena pelayanan kita, itu mujizat Bapak Ibu. Ya, jangan mujizat itu selalu yang wah, yang sembuh, yang mata, yang buta bisa melihat itu. Oke, tapi ayo lakukan dulu perkara kecil. Ya, akan Tuhan kasih perkara besar. Ya kan? Ketika anak kita berubah, ya, ketika dia bilang terima kasih, saya mau dengarkan istri saya, anak saya. Ya, ketika saya dengarkan dia ngalami perubahan. Wah, itu mujizat. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita praktek sesuatu yang terukur. Rencananya apa hari ini? Kita dapat firman, Tuhan ubahkan, ada aplikasi iman. Saya rencana mau buat begini buat suami saya. Saya mau rencana mau beli sesuatu. Ya kan? Ada istri, eh, suami beliin martabak doang ke istrinya. Selama ini jarang, jajan, pelit suaminya gitu ya. Pas beli martabak, istrinya terharu. Tiba-tiba suami saya kenapa nih, kesambat apa nih bisa beliin martabak gitu kan. Wah, istrinya terharu. Wah, itu yang ceritakan. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita akan banyak kesaksian. Karena apa? Kita ngalamin firman. Kalau orang ngalamin firman, encounter dengan Kristus, dia akan punya banyak kesaksian. Makanya nanti kalau disuruh saksian, cepet dia. Banyak yang diceritain. Nah, kalau yang susah, kesaksiannya itu terus 5 tahun lalu itu lagi kesaksiannya, 10 tahun lalu, 10 tahun lagi kesaksiannya itu lagi. Wah, ini nggak ada pengalaman baru bersama Tuhan. Karena firmannya selalu baru. Artinya apa? Kita nggak harus ngalamin hal-hal baru bersama dengan Tuhan. Tuhan banyak bicara dengan kita, ya Bapak Ibu. Jadi berjalan dengan Kristus kita sebanyak ngobrol. Ngobrol itu bukan berarti kita yang bicara terus. Artinya izinkan Tuhan untuk berbicara dengan kita. Izinkan Tuhan memperbaiki kita. Izinkan Tuhan untuk menegur kita. Berikanlah hati roh lemah lembut yang mau menyambut firman itu, mau dibentuk. Nah, nanti mau
aplikasikan yang terukur dan terencana. Hari ini saya mau mendengarkan istri saya. Wah, mendengarkannya dalam berapa lama nih? 5 menit. Ya udah, praktek dulu. 5 menit saya mendengarin istri saya, dengerin anak saya, memahami mereka. Praktek terus. Ya, Bapak Ibu, saya berdoa setiap kita boleh mengalami perjalanan bersama dengan Kristus. Saya berdoa kita dimuridkan Kristus setiap saat lewat firman-Nya. Saya berdoa setiap kita mengalami kebenaran, setiap kita mengalami perubahan pikiran, ya, mengalami metanoia. Terus kita terus adakan Roh Kudus untuk mempraktekkan dan pun melakukan disiplin rohani. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus boleh memperbaiki kami. Kami mau sama-sama berjalan bersama Engkau, Tuhan. Kami gak berani melangkah jika tidak bersama dengan Engkau. Allah Immanuel selalu menyertai kami, memimpin kami, menolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang ditabur hari ini, Roh Kudus memampukan, menolong kami, menghibur kami. Roh yang manis itu selalu menolong kami. Kami selalu memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, sedap mendengar, patut dipuji. Itulah yang kami pikirkan. Kami miliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kami melakukan aktivitas Kristus. Terima kasih Bapa, berkati the power of love. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.